Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GKJ Kebumen. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan beraktivitas bersama-sama. Dan hari ini pula kita akan memperingati Hari Raya Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Adik-adik, hari ini Kak Putri ditemani oleh Kak Dian dan para pemusik kita. Ada Kak Yohana, ada Kak Alfa, dan juga kakak punya teman satu baru lagi, ada Kak Deska. Dan untuk memulai kegiatan sekolah minggu pada hari ini, mari kita pujikan lagu Dari Terbit Matahari. Adik-adik, untuk memulai kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita memohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, matahari telah bersinar terang pada hari ini. Mari kita juga harus bersinar dengan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri,
jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Selamat pagi adik-adik, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam kondisi yang sehat, baik-baik semua dan penuh dengan keceriaan. Pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ditirukan ya, di rumah ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami semua. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama akan Pak Pendeta ambilkan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Akan saya bacakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Nah, anakku, demikian bacaan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, adik-adik tahu gak pada hari ini kita bersama-sama merayakan hari raya apa? Ya benar, hari raya Pentakosta. Adik-adik tahu gak hari raya Pentakosta itu hari raya apa? Nah, biasanya kita semua menghayati akan hari turunnya Roh Kudus.
hari turunnya Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan apa yang terjadi pada waktu peristiwa Pentakosta itu atau turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik dan anakku yang dikasihi Tuhan, turunnya Roh Kudus itu sebenarnya sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus menjanjikan bahwa pada saatnya nanti Tuhan akan memberikan Roh penolong, Roh penghibur, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Untuk siapa? Untuk menolong kita semua di dalam kita menjalani kehidupan saat ini dan nanti yang akan datang. Nah, adik-adik dan anakku yang dikasihi Tuhan, peristiwa tentang turunnya Roh Kudus menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan iman kita. Karena apa? Karena dengan pimpinan Roh Kudus ini menunjukkan akan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita yang menuntun, memelihara, menghibur kita di dalam kita menjalani kehidupan kita saat ini. Dan Roh Kudus itu sendiri adalah sebenarnya siapa? Ya, Tuhan Yesus itu sendiri, ya Allah Bapa kita sendiri. Dan melalui Roh Kudus Tuhan menghendaki supaya kita semua dapat menjalani hidup dengan baik dan penuh sukacita. Nah, adik-adik dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, adik-adik sudah berada di rumah, belajar di rumah sudah berapa lama? Ayo. Ya, kurang lebih sudah 2 bulan. Dan ini tentunya membuat adik-adik merasa bosan nggak belajar di rumah? Sudah kangen belum sama teman-teman di sekolah? Tentunya Pak Pendeta pikir adik-adik dan anak-anakku semua juga sudah rindu, kangen bermain dan bertemu dengan teman-temannya semua. Nah, tetapi saat ini kita belum bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah. Tetapi mari semuanya tetap terus dalam kondisi yang baik, sehat, dan bersama-sama mari kita terus menjaga kesehatan dan kebersihan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena itu suatu hal yang sangat penting untuk melawan virus corona ini. Nah, di saat-saat seperti saat ini, kita mungkin merasa jenuh, lelah, capek, tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, kita pasti dimampukan untuk dapat menjalani hidup dengan baik. Kita nanti pasti akan dimampukan untuk dapat menyesuaikan diri dengan baik. Sehingga walaupun terjadi atau sekarang baru adanya serangan virus corona ini, tidak membuat kita menjadi bosan lagi, tidak membuat kita merasa jenuh lagi, tetapi kita bisa menyesuaikan diri dengan baik. Nah, semuanya itu karena pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Oleh karena itu adik-adik, mari bersama-sama dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, bisa bersama-sama bergandengan tangan, berdoa untuk meminta pertolongan dan pimpinan Roh Kudus supaya kita semua tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dimampukan untuk dapat menyesuaikan diri dengan baik dengan di tengah-tengah lingkungan dan kondisi karena serangan virus corona ini. Ya, mari adik-adik kita bersama-sama meminta pertolongan dari Tuhan supaya kita tetap terus dalam pimpinan dan penyertaannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan menolong kami semua menghayati akan peristiwa turunnya Roh Kudus.
kami pun percaya sebagai orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus pun juga sudah tinggal bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu ya Roh Kudus, pimpinlah kami, tuntunlah kami, hiburkanlah kami, supaya kami dapat menjalani hidup kami sehari-hari di tengah-tengah pandemi virus corona ini dengan tetap terus bersukacita, dengan tetap terus bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati orang-orang di sekitar kami, supaya tetap terus dalam kondisi yang baik dan sehat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, kita lanjutkan dengan aktivitas. Setelah firman tadi kita mendengarkan tentang hari Pentakosta adalah hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Kita akan membuat simbol tentang pencurahan Roh Kudus. Yang nanti kita buat adalah bentuk seperti ini, merpati dan juga bentuk api. Yang kita butuhkan kertas HVS, dan ini ada kertas warna merah dan oranye buat apinya. Juga yang Adel bawa, Adel apa nih? Bu Meta ditemani Adel, ini kan sayang. Nih, nanti kita akan buat merpati dan api di sini. Sekarang kita mau buat apinya dulu. Cetak pola api di kertas lipat. Karena ibu bisa guntingnya tebal, jadi langsung ditumpuk. Kalau anak-anak, adik-adik satu-satu nggak apa-apa. Kita gunting. Nanti Adel bantu ngelem ya. Ini yang sudah ada, saya tolong pinggir-pinggirnya dilem dulu sama nunggu ibunya ngelem dulu. Oke, biar rapi. Pola apinya adik-adik bisa nyesuaiin, bisa minta tolong papa atau mama buat, atau bisa cari gambar di internet. Cari, bisa searching gambar api terus di print. Itu untuk memudahkan bagi yang kesulitan untuk membuat polanya. Seperti gambar ini, gambar api yang seperti ini juga kemarin searching dari internet. Jadi apinya pakai 2 lapis. Disiapkan dulu. Oke, yang rapi ya sayang. Adel mau bantuin karena waktu lihat aku mau buat. Nanti anak-anak bisa minta tolong ayah, ibu untuk membantu membuat pola. Atau buat adik-adik, anak-anak yang masih kecil, masih belum bisa menggunting, nanti ngelem aja seperti adik-adik. Kalau Adel udah bisa gunting, cuma biar cepat mudah. Yang merah ketemu, api yang kecil merah ketemu dengan api besar orange. Semua ya sayang, ini yang orange. Adel sedang bantu untuk menyiapkan apinya. Ibu mau buat pola merpati. Jadi buat polanya dulu bisa. Terus kita gambar di kertas HVS putih. Karena burung merpati yang kita lihat biasanya berwarna putih. Ini polanya sudah jadi, tinggal dipotong. Sama buatnya 2 lapis.
kalau membuat ini harus dengan kesabaran, kita latihan sabar. Karena salah satu pekerjaan Roh Kudus, buah-buah roh, ada yang namanya kesabaran. Kalau motongnya tergesa-gesa, nanti hasilnya tidak rapi. Oke. Ada sudah? Belum? Oke. Kalau yang belum bisa numpuk dua, motongnya satu persatu juga boleh. Roh Kudus digambarkan dalam bentuk merpati seperti ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis, ada wujud Roh Kudus seperti merpati yang ada di atas kepala Tuhan Yesus. Adik-adik ingat cerita itu? Nah, merpati juga salah satu lambang dari Roh Kudus. Bagaimana dengan api? Api juga seperti firman tadi yang disampaikan, ketika para muridnya berkumpul, tampak seperti lidah-lidah api. Ada masih memberi lem satu-satu. Ibu mau meneruskan ini, jadi diberi tali. Ini ibu pakainya benang wol. Ukurannya bisa panjang, bisa pendek. Ukurannya nggak teratur, karena ini lem tembak yang lain. Talinya belum panas seperti ini. Lidi yang dipakai bisa pakai, ini ibu pakainya tusuk sate, jadi diikat menjadi 6 bagian. Sebenarnya lem tembak itu hanya mempercepat keringnya lemnya. Kalau mau pakai solasi bisa, pakai lem uhu juga bisa, cuma memang lebih praktis dan cepat ini. Tapi untuk anak-anak harus dalam pengawasan orang tua karena lemnya panas. Ibu juga ketika ngelem hati-hati. Satu-satu. Nanti coba ya. Kalau buat boleh difoto. Atau setelah jadi kalian bisa gantung sebagai hiasan di rumah. Dan ingat bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan, diberikan ke anak-anak semua. Kita semua punya Roh Kudus, Roh penolong, juga penghibur. Jadi Ibu Meta ada, anak-anak, adik-adik semua tidak pernah sendirian. Nah, ini yang paling panjang nanti buat merpati. Pendek, kalau kepanjangan kayak mau potong rambut ya, kepanjangan boleh dipotong aja. Oke. Nih merpatinya taruh paling tengah, posisinya gini karena itu dicurahkan. Pinjam lagi ya. Yang paling tengah panjang, yang dilem adalah ekornya dulu. Lepas berarti lemnya kurang. Lemnya jangan lupa yang paling panjang yang ada di tengah. Oke, merpatinya sudah siap, tinggal nunggu apinya. Apinya sama ambil satu-satu ya Adel ya. Ada yang sudah jadi, Adel sudah ngelem apinya.
Kurang berapa? 1, 2, 3, kurang 4 lagi. Tangannya kena lem gak apa-apa, bisa dicuci. Yang mana lagi? Yang sebelah sini ya. Kurang 2 lagi. Ini misal kok merpatinya kepanjangan, ini bisa digulung ke atas biar posisinya seimbang. Oke, berarti segini cukup. Misal kok kepanjangan Bu, iya, jangan dipotong. Kurang berapa deh? Satu lagi ya. Sepertinya apinya ada yang jatuh satu deh. Itu juga Pak. Nanti ya tolong diambil. Ibu dicuekin sama Adel. Adelnya lagi serius buat. Adik-adik juga gitu kalau buat di rumah. Lagi buat nih serius. Jadi diajak ngobrol nggak dengar. Iya dia ya. Tuh. Cek sudah kering. Lemnya nempel di tangan. Nih, sekarang Adel tolong pegangin. Jadi ibu bisa nempelnya mudah kalau dipegangin gitu. Yang orange di sini. Makasih ya Adel. Tuh Adel sudah bantuin. Adel buatnya sama serius. Sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Ini. Pegang talinya gini. Nanti ini bisa digantung di rumah. Ini adalah simbol tentang pencurahan Roh Kudus. Ada burung merpati dan ada api. Jadi nanti adik-adik semua coba di rumah. Adel juga coba ya. Oke, sampai jumpa. Adik-adik, sekarang adalah waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Ya, nggak kerasa ya, sekolah minggunya udah mau selesai aja nih. Sebagai lagu penutup, mari kita pujikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya.
Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap firman dan kesempatan Kau berikan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian pula untuk mengumpulkan persembahan syukur kami kepadamu. Dengan Tuhan berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya menjadi berkat dan boleh dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pula untuk orang tua kami yang terus bekerja. Tuhan juga berkati supaya melalui pekerjaannya boleh mencukupkan segala kebutuhan hidup keluarga dan boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mengakhiri sekolah minggu kami pada saat ini. Tuhan memberkati kami semua dalam kondisi yang sehat dan baik, sehingga minggu depan kami boleh bersama-sama kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan. Kami pun saat ini bersama-sama memohon berkat-Mu turun atas kami semua. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Halo teman-teman semua, era pandemi tahun ini akan kita lalui dengan solidaritas dan kedisiplinan. Mari tetap mematuhi segala anjuran tentang kesehatan. Yang pertama, jika keluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kenakan masker. Rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, dan istirahat secukupnya. Tuhan Yesus memberkati.